Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 537. Iwan, yang sudah bicara dengan emaknya. Iwan pun merasa senang. Hatinya seakan terbang. Sebentar lagi akan menikah dengan wanita kota yang cantik, baik, dan rupawan. Iwan sangat tak menyangka kalau calon istrinya itu adalah pegawai kantoran yang lebih pintar darinya. Padahal dirinya kerja cleaning service. Iwan pun ditanya oleh Pak Ijo, teman desa di masa kecilnya. Pak Ijo itu berkata, "Wan pas kowe wes rabi. Kowe dadi lali desomu iki. Mergo bojomu wong kuto, wong sogeh duwe mobil. Pas kowe numpak mobil karo bojomu. Aku sopo kowe nggak semawur wan." Iwan pun jawab, "Jo Paijo, kowe iki aneh-aneh ae ngomongmu. Opo aku iki kacang lali kulite? Aku nggak koyok ngono Jo. Gelemo aku kerjo enak, wes ket bien Jo. Aku ditawari bapak Ekensin kerjo kantoran. Dikei mobil sisan. Tapi aku ngerti dewe Jo. Belum mampulan, belum waktune." Percakapan itu terjemahannya seperti ini. "Wan Iwan, pas lu nanti sudah menikah, lu jadi lupa Wan sama kampung desa ini. Soalnya istrimu orang kota. Orang kaya punya mobil pula. Pas lu naik mobil dengan istrimu. Gua sapa lu nggak menjawab." Iwan membalasnya, "Jo Paijo, lu ada bicaramu. Memangnya gua ini kacang lupa kulitnya? Gua bukan orang yang seperti itu Jo Paijo. Kalau mau mobil dan kerja enak, sudah dari dulu Jo aku dapatkan. Aku ditawari ayahnya Kensin untuk kerja di kantor dan diberi mobil. Tapi aku tolak Jo. Soalnya aku tahu diri Jo belum waktunya." Di tengah percakapan itu, terlihat para penduduk desa sedang memanen padi, memanen buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Iwan pun ditanya oleh warga desanya, "Wan, katanya Tuan Sasaki yang kemarin, hasil panen kita akan dibeli, akan diambil semua ke sini. Kok sampai hari ini belum ada kabarnya?" Iwan pun menjawabnya, "Oh ya Lepardi, kalau gitu aku tanyakan pada temanku saja." Iwan menelpon Kensin. Telepon pun tersambung. Kensin mengangkatnya. "Halo Wan, ada apa Wan?" Iwan menjawabnya, "Halo bro, gua sekarang ada di desa. Lagi pulang kampung ingin menemui emak gua. Dan ini ada yang penting bro. Di desaku ini sekarang musim panen raya. Dan banyak warga bertanya, kok hasil panen mereka belum ada orang yang membelinya. Maksudnya Tuan Sasaki bro. Kan di waktu kemarin Tuan Sasaki dan anaknya ke sini, berjanji akan mengambil hasil panen ini. Gimana bro, apa jadi dibeli? Soalnya aku ditanya juga oleh warga desa." Kensin menjawabnya, "Ya pasti Wan akan dibeli. Ini pun aku ada di tempat pembangunan desa. Desanya indah temanmu, dan sudah ada bangunan yang jadi. Kalau untuk mengambil hasil panen ke desamu, bisa saja langsung dari sini. Tapi aku nggak enak Wan sama perusahaan Tuan Sasaki. Jadi baiknya aku tanyakan dulu ke Pak Sasaki itu." Iwan pun menjawabnya, "Baik bro, aku tunggu kabarnya." Kensin pun menelpon Tuan Sasaki sampai berkali-kali, tapi tak juga mendapat jawaban. Menelpon anaknya Larissa pun sama, belum diangkat juga. Hingga Kensin menelpon temannya, seorang arsitek muda yang bernama Meta. Meta pun mengangkatnya, dan Kensin bertanya, "Oh ya Mbak Meta, saya Kensin. Mau bertanya di mana ya Tuan Sasaki? Saya telepon kok nggak bisa." Telepon Mbak Larissa juga sama. Meta yang mendengar itu, nomor tak dikenal ini nomornya Kensin. Meta pun merasa segan jadinya. Dan Meta menjawabnya, "Oh Mas Kensin ya rupanya. Maaf sebelumnya ya Mas. Kita belum bisa melanjutkan pembangunan di desa itu. Semenjak 2 minggu lalu, kita memutuskan berhenti sementara. Sebab Tuan Sasaki lagi sakit. Dan sekarang dirawat di Singapura. Larissa pun ikut menjaganya. Dan kita tak sempat mengabarkan. Sebab rencananya minggu ini akan dilanjutkan lagi. Tuan Sasaki khawatir kalau akan mengabarkan kondisinya.
para karyawannya akan berhenti. Maksudnya mereka tak kerja. Jadi kita memutuskan begitu, biar proyek tetap berjalan. Ini pun saya kerja di rumah. Menggambar Dena bagian yang belum jadi. Kenshin menjawabnya. Oh begitu rupanya Mbak Meta. Pantas saya telepon kok nggak bisa. Sebenarnya nggak apa dikabarkan saja. Kalau sakit lebih baik berhenti. Dan jangan khawatir soal keuangan. Itu akan tetap berjalan. Kenshin pun lalu bertanya, terus di mana ya Mbak alamat rumah sakitnya? Dan Meta temannya Larissa itu memberitahukan ke Kenshin. Tempatnya ada di Singapura, termasuk kamar dan nama rumah sakitnya. Kenshin pun akhirnya jadi mengerti. Dan dikabarkan pada Iwan. Kalau Tuan Sasaki lagi sakit. Dan hasil panennya besok akan diambil. Semuanya akan dibeli. Kemudian, Kenshin mengabarkan pada ayahnya tentang kondisi Tuan Sasaki, relasi mitra perusahaan, yang sekarang dirawat di luar negeri. Ayahnya pun memerintahkan pada sebagian orang pentingnya, untuk segera melihat dan menjenguknya. Termasuk Kenshin yang akan ikut pula. Namun sebelum itu, setelah sampai di rumah istrinya, Kenshin bilang ke Kaori, Kaori aku besok bersama pegawainya ayah, akan ke Singapura. Menjenguk Pak Sasaki, mitra kerja perusahaan yang lagi sakit. Sedang dirawat di sana. Apa kamu mau ikut Kaori? Kaori menjawabnya. Apa kamu harus ikut juga saya menjenguknya? Kan sudah ada pegawainya ayah. Kenapa kamu harus ke sana? Kenshin membalasnya. Kan aku yang bertanggung jawab Kaori. Yang diserahi tugas oleh ayah. Dalam proyek itu, masa nggak melihat mitra kerja yang sakit? Kan itu bukan contoh yang baik. Kaori menyahutnya. Terus menurutmu aku ikut atau di sini saja ya Sai? Kalau kamu mengajakku ya aku ikut. Kenshin menjawabnya. Oh ini Kaori baiknya. Kamu di rumah saja ya. Aku nggak lama kok di sana. Paling juga 2 hari. Kaori pun berkata. Nah kan aku udah bisa menebaknya. Jawaban kamu Sai pasti begitu. Kamu sekedar berucap saja. Hanya sekedar mengajak, tapi nggak serius. Alias kamu hanya minta izin. Aku udah tahu saya akan sikapmu. Kenshin tersenyum sambil bicara. Iya nih istriku. Kamu tahu aja. Aku minta maaf ya. Kan istriku ini lagi hamil. Masa aku mengajaknya ke luar negeri? Menjenguk orang sakit pula. Pasti mama dan ayahmu nggak setuju. Apalagi mamaku. Pasti aku dilarang untuk mengajakmu. Soalnya membahayakan cucunya. Kenshin sambil mencium keningnya Kaori. Kaori pun mengerti. Dan langsung ia bilang. Ya sudah Sai tapi kamu harus hati-hati ya. Dan cepat pulang kalau sudah selesai urusannya. Kenshin pun diizinkan. Sementara itu, Meta arsitek muda. Ia lupa tak memberi kabar pada Larissa. Kalau besok ada pemimpin perusahaan lainnya. Yang akan menjenguk ke Singapura. Termasuk pula ada Kenshin. Yang turut juga ke sana. Si Meta pun masih sibuk dengan kerjanya. Hingga tak mengirim pesan pada temannya. Sedang Larissa sendiri. Sudah seminggu lebih menunggui ayahnya. Bersama mamanya. Serta juga keluarga lainnya. Larissa pun sudah mengeluarkan biaya. Yang tak sedikit jumlahnya. Untuk pengobatan ayahnya. Yang sangat mahal harganya. Maklum rumah sakit yang dipilihnya. Adalah rumah sakit nomor 1. Dokter-dokternya yang spesial. Peralatan medisnya yang paling lengkap. Apalagi Larissa juga menyewa hotel bintang 5. Untuk penginapan keluarganya. Jadinya uang tabungannya. Semakin sedikit jumlahnya. Bahkan hanya cukup untuk bertahan. Selama 2 hari ke depannya. Uang perusahaan pun turut terpakai. Larissa jadi bingung sekarang. Dan ditelepon saudara dari ayahnya. Untuk meminta bantuan dana, namun mereka semua sudah tak punya lagi dana tabungan. Rupanya alasan Larissa tak memberi kabar pada pihak bos besar. Kalau ayahnya lagi sakit, dikarenakan merasa malu, sebab uang proyek bantuan yang kemarin yang diberikan bos besar itu turut terpakai untuk pengobatan. Larissa kini jadi bingung sekali, hingga ia memutuskan untuk menelpon temannya, bukan Meta yang ditelepon, tapi temannya yang punya usaha jual beli mobil. Larissa akan menjual mobil-mobil mewahnya, Ferrari dan Lamborghini, dengan harga di bawah pasaran, agar cepat cair uangnya.
biar bisa dipakai biaya pengobatan. Temannya pun memberi jawaban. Baiklah Larissa, tapi kamu tunggu 3 hari ke depan. Karena pembelinya masih di luar kota. Katanya akan melihatnya langsung. Larissa pun berharap sekali. Kalau mobilnya akan laku dijual. Namun 1 jam kemudian, temannya itu menelponnya. Oh ya maaf Larissa, barusan aku dapat kabar. Kalau orang yang akan membeli mobilmu, ada pertemuan meeting darurat. Jadi mungkin seminggu lagi, akan melihat mobilnya. Larissa pun sangat sedih sekali. Sudah tak bisa berpikir lagi. Hingga 1 hari berlalu. Dan di hari ini, Kenshin yang bersama pegawai ayahnya, akhirnya berangkat, menuju Singapura. Larissa pun masih belum tahu, kalau Kenshin akan datang, untuk melihat ayahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya